Maka dengan apakah kami mampu membalas jasa Bapak Ibu dosen yang tiada tara? Dengan apakah kami mampu menukar ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya? Kiranya kami tak akan mampu untuk sekedar menukar apalagi membalasnya. Oleh karenanya, izinkan kami menengadahkan tangan sembari berdoa, meminta kepada Zat Yang Maha Kuasa agar kiranya Bapak Ibu dosen senantiasa mendapatkan balasan terbaik darinya. Amin. Hadirin dan teman-temanku yang berbahagia, mungkin saat ini kita tengah mengenakan toga dibalut kemeja dan kebaya, lengkap dengan sepatu hitam yang menambah jiwa wibawa. Kita tampil sebagai pribadi berdasi yang berpendidikan tinggi, kita tampil sebagai kaum pantopel yang memiliki titel dan terlihat sebagai wanita independen. Namun, marilah sejenak kita menyadarinya bahwa di balik toga yang bertengger di kepala kita, ada kepala orang tua yang tak henti-hentinya memikirkan kemaslahatan anaknya. Di balik jubah kebesaran wisuda, ada pundak orang tua yang mencoba tegap segenap tenaga. Di balik kemeja dan kebaya yang kita kenakan, ada tubuh yang mulai rapuh namun tak pernah mengeluh. Ada punggung yang mulai melengkung namun enggan untuk menghuyung. Dan di balik sepatu dan dasi yang kita banggakan, ada kaki-kaki orang tua yang penuh luka, penuh lara, penuh duka, namun enggan menyampaikannya kepada kita, enggan menampakkannya kepada kita, anak-anak yang tak pernah menyadari dan menghargai jasa orang tua. Bahkan terkadang kita meluapkan emosi karena kita capek kuliah, kita capek skripsi, kita melampiaskan emosi kepada orang tua yang tak tahu apa-apa. Pernahkah kalian meminta maaf atas kesalahan itu? Dan di balik toga yang bertengger di atas kepala kita, ada sosok kakak yang rela putus sekolah demi pendidikan adiknya. Ada kakak yang rela menekan ego, rela menukar kebahagiaannya demi kebahagiaan adiknya. Ada kakak yang rela berjuang, menukar segalanya demi keberlangsungan pendidikan adiknya. Ada juga kita yang berjuang sendiri, meluangkan waktu, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mencari biaya sendiri demi berlangsungnya pendidikan. Tidak merepotkan orang tua, mandiri demi agar diakui oleh keluarga, demi mendapat pengakuan dan membanggakan orang tua. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, semoga kiranya gelar sarjana ini mampu mengobati kesakitan yang tak berkesudahan, mampu menenangkan semua perjuangan yang melelahkan, dan mampu mengangkat derajat Bapak Ibu sebagai orang tua luar biasa, orang tua istimewa yang mampu memperjuangkan putra-putrinya menjadi kaum terdidik yang bergelar sarjana dan akan syarat wibawa. Teman-temanku yang berbahagia, beberapa tahun lalu kita baru saja bertemu di aktivitas PBAK. Sekarang sudah wisuda dan menyandang gelar sarjana. Mungkin kita telah menyelesaikan tugas kita sebagai mahasiswa, tapi percayalah bahwa tanggung jawab moral atas gelar sarjana yang disematkan dengan nama kita jauh lebih besar. Menjadi guru, dosen itu bukan hanya profesi, tetapi merupakan jalan bagi kita agar istiqomah dalam ilmu. Dan di antara para guru terhebat di dunia, bahkan profesor pun tetap yang paling hebat adalah seorang ibu. Lihatlah para dosen-dosen hebat kita, para pejabat-pejabat kota, para orang-orang sukses di luar sana, sudah bisa dipastikan bahwa mereka terlahir dan diasuh oleh ibu yang sangat hebat. Karena ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Kita para wanita yang kelak pastinya menjadi seorang ibu, harus bisa menjadi ibu yang cerdas dan hebat bagi anak kita kelak. Terus hadirkan semangat belajar, belajar, dan belajar. Bayangkan saja bahwa pemimpin masa depan nanti akan lahir dari rahim kita. Tidak perlu berpikiran ataupun minder ketika ada orang yang mengatakan, "Ah, ngapain kalian sekolah tinggi-tinggi, nanti juga di rumah, cuman ngurus anak."
Justru karena kita 24 jam bersama anak, kita yang harus memastikan anak kita terdidik dan diasuh oleh ibu yang berpendidikan. Maka dari itu, teruntuk para wanita, berdayalah kalian, belajarlah kalian, karena ada maqalah, fakaifa nazunnu bil abna'i khairan idza nasya'u bihidnil jahilat. Bagaimana kita mau mengharapkan anak kita akan terdidik dengan baik jika diasuh oleh ibu yang tidak berpendidikan? Maka jadilah terdidik sebelum mendidik. Teman-temanku yang berbahagia, tentunya rasa syukur tak henti-hentinya kita ucapkan atas pencapaian luar biasa ini. Mari ucapkan selamat kepada diri kita sendiri atas kerja keras, atas usaha dan perjuangan sampai titik wisuda pagi ini. Terima kasih kepada kita yang tak pernah mengeluh meski keadaan hati dan fisik mulai rapuh. Terima kasih kepada kita yang tetap kuat walaupun sempat hampir ingin menyerah. Terima kasih kepada kita yang tetap berjuang walaupun keadaan sempat meminta untuk berhenti. Ucapkan selamat kepada diri karena telah begitu hebat melalui ini semua. Beri tepuk tangan yang meriah atas pencapaian luar biasa. Hadirin dan teman-temanku yang berbahagia, kiranya demikianlah sambutan yang saya haturkan. Terima kasih atas segenap perhatian dan mohon maaf apabila ada kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama oleh orang tua wisudawan kepada yang terhormat Bapak Suparnyo, Sarjana Komputer Magister Manajemen, wali dari wisudawan Lintang Dwi Sekar Langit, Sarjana Pendidikan, dan Muhammad Brilian Bumi Negara, Sarjana Pendidikan. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala arshofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Wali Kota Semarang atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Kopertis Wilayah 10, yang terhormat Ketua Yayasan Al-Jami'ah Al-Masyariah Semarang, Bapak Agus Krismono, Magister Pendidikan, yang saya hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang, Bapak Dr. Andes Haji Mukhlisin, Sarjana Ekonomi Magister Agama Magister Manajemen. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang, Bapak M. Arif Hidayatullah, Magister Agama.
Yang saya hormati Ketua 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang, Ibu Uswatun Farhamah, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Kaprodi Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang, seluruh dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang, segenap panitia wisuda Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang, seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9, hadirin dan undangan serta orang tua wali, para wisdawan, wisdawati yang kami muliakan, serta tak ketinggalan anak-anakku, para wisudawan, wisdawati yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita ucapkan alhamdulillah kita bisa bersama ketemu di tempat yang sangat agung ini, dalam acara wisuda sarjana strata 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang. Bapak Ketua dan seluruh hadirin yang saya hormati, saya diminta untuk mewakili para orang tua wisudawan wisdawati Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang pada acara wisuda yang ke-32 pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengenalkan diri. Nama saya tadi sudah disebut, Suparnyo, Pak Suparnyo dari Purwodadi Grobogan. Dan saya di sini paling mencintai sekolah tinggi atau setia WS ya Pak. Karena apa? Anak saya kedua-duanya di sini dan alhamdulillah pada hari ini sudah selesai di wisuda. Kemudian pekerjaan saya sehari-hari pengelola lembaga kursus dan pelatihan di Purwodadi. Dan yang selanjutnya pada kesempatan yang sungguh membanggakan ini, kami selaku seorang orang tua wisudawan wisudawati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua, Bapak Ibu dosen, dan staf Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang yang telah memberikan bimbingan dan berbagai fasilitas yang disediakan dengan penuh kesabaran dan perhatian kepada putra-putri kami, sehingga putra-putri kami dapat menyelesaikan program sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang dengan sukses dan lancar. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, saya di sini hadir untuk mewakili salah satu orang tua dari wisudawan-wisudawati, bahwa anak-anak sekalian sekarang sudah selesai dalam bangku perkuliahan di Setia WS Semarang. Anda sudah mempunyai gelar gitu Bapak Ibu ya. Tadi saya terharu dengan salah satu dari peserta tadi, Mbak Ainum ya, bahwa luar biasa ya semangatnya itu ya. Dan untuk hari ini memang wajib kita berbangga dan bersyukur. Tetapi di pundak Anda sekalian bahwa hari ini dan seterusnya ini bukan hal yang istilahnya itu bersenang-senang. Justru hari ini adalah kita mulai start untuk menggapai yang lebih tinggi lagi. Dan yang selanjutnya bahwa setelah selesai ini jangan juga
berbangga gitu ya. Karena kita dalam menuntut ilmu ini juga istilahnya nggak ada batas ya. Jadi terus dan terus, jangan sampai Anda puas dengan kelulusan hari ini. Kemudian yang selanjutnya sebagai pesan saya di hadis Nabi di sini dijelaskan bahwa man aradat dafaya falaihi bil ilmi wa man aradat akhirah walaih bil ilmi wa man aradat walaih bil ilmi. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Bapak Ketua dan seluruh sivitas akademika yang saya hormati, mungkin selama mengikuti proses perkuliahan anak-anak kami yang Bapak Ibu didik dalam pembelajaran, ada dari mereka yang salah dalam berbuat, salah berkata, dan salah bersikap. Kami dari seluruh orang tua wisudawan wisudawati mohon dimaafkan, dan juga mohon doa serta bimbingan Bapak Ibu dosen ke depannya. Semoga mereka nantinya sukses dalam mengarungi bahtera kehidupan serta berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang, serta mengucapkan selamat kepada anak-anak kami yang telah berhasil memperoleh gelar sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, tapi retak itulah yang membuktikan asli tidaknya sebuah gading. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persembahan lagu dengan judul Nemen.
Agama Islam Wali 9 Semarang, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Mukhlisin, Sarjana Ekonomi, Magister Agama, Magister Manajemen, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu Wali Kota Semarang atau yang mewakili, yang saya hormati, Sugeng Rawuh, selamat datang. Koordinator Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah, Pak Sek Kopertais, Pak Dr. Ruswan, yang saya hormati, Sugeng Rawuh Pak Ruswan. Pengurus Yayasan Al-Jami'ah Al-Masyariyah Semarang, dari pembina, pengawas, pengurus, dan seluruh jajarannya yang saya hormati, anggota Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang, Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang saya hormati, para alim ulama, para kiai, para ustadz, dan para alumni Setia Wali 9 Semarang yang berkenan hadir dan yang berkesempatan hadir, dan para tamu undangan lain yang saya hormati, seluruh sivitas akademika, Bapak Ibu dosen dan keluarganya, anggota BEM, dan mahasiswa Setia Wali 9 yang saya hormati, para alumni Setia Wali 9 yang hari ini sedang diwisuda. Dari hari Selasa yang lalu kita lepas di Hotel Muria, dan ketika itu mereka sudah kita nobatkan sebagai alumni Setia Wali 9 Semarang. Para wali, bapak dan ibu wisudawan beserta seluruh keluarganya yang sedang berbahagia, yang saya hormati, seluruh hadirin rahimakumullah.
Kita panjatkan pujian syukur bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan salawat dan salam pada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya inilah yang menggelurakan betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya kita menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Betapa pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu sebuah manifestasi dari nilai fitrah manusia yang di dalamnya adalah menepis teori tabula rasa. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jauh manusia sebelum lahir dan manusia masih dalam alam kandungan, kita manusia sudah bersaksi, alastu birabbikum. Kita berjanji kepada Allah, kita berikrar kepada Allah, kita berbaiat kepada Allah, bala syahidna. Kita sebagai saksi. Dan kita mengenal kelak ketika lahir ke dunia ini Allah sebagai Tuhannya. Kita lahir bukan dalam bentuk kertas putih yang kosong, tabula rasa. Kita lahir, kita sudah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita senantiasa mengagungkan kepada Allah dan bersalat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Hari ini sungguh saya dan seluruh sivitas akademika, terutama kawan-kawan saya yang duduk di depan ini, sangat berbahagia, sangat senang, sangat bangga. Seiring dengan kebanggaan, kesenangan, kebahagiaan para wisudawan yang hari ini sedang wisuda dan para keluarganya. Ini manifestasi dari ketika kali ujian munakosah, kami selalu wanti-wanti dan pesan. Setelah diumumkan ini dan saudara lulus, segeralah pulang. Jangan tengok kanan, tengok kiri. Jangan menegur dan mampir kemana dan kepada siapapun. Cari bapak dan ibu. Kalaulah bapak dan ibu kamu masih di sawah, jemput ke sawah. Katakan pada beliau-beliau, Pak, saya hari ini lulus. Hari ini saya tadi dinobatkan sebagai sarjana oleh Pak Ketua.
kalau Bapak dan Ibu manggil saya hari ini, panggillah. Misalnya Fatimah SPD. Bapak dan Ibu ketika saya manggil saya hari ini, panggillah saya Imron, sarjana hukum keluarga. Dan puncaknya hari ini kita bersama-sama merayakan kemerdekaan dalam tanda kutip, kebebasan dalam tanda kutip dari berbagai tugas dan kuyo-kuyonan, dikuyo-kuyo oleh para dosen kita, para pembimbing kita, para penguji kita, dan seluruhnya. Kebebasan kita, alhamdulillah sudah kita tandai pelepasan hari Selasa yang lalu. Yang kedua, 100% ijazah sudah kami serahkan. Sekali lagi, 100% anak-anak kita ini 100% sudah menerima ijazah. Kita memberi jaminan 1 minggu munakosah dinyatakan lulus, saudara 1 minggu itu berhak mendapatkan ijazah. Kalau tadi ada penyerahan ijazah, itu simbol formalnya saja. Itu ekor tadi yang diterima. Ijazah sudah disimpan di rumah, kecuali yang belum diambil. Ayo, kenapa tidak diambil? Masih hutang Pak, katanya begitu. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, saya bersama seluruh Civitas Akademika Setia Wali Songo Semarang, wajib hukumnya menyampaikan ucapan selamat untuk saudara. Selamat kepada suami saudara yang sudah punya suami. Selamat untuk istri saudara yang sudah punya istri. Selamat untuk anak saudara yang sudah punya anak. Sekaligus selamat kepada para bapak dan para ibu. Hari ini melihat anaknya bergembira, susah payah kemarin menjual ini dan itu untuk biaya kuliah dan seterusnya. Inilah buahnya. Kami ingatkan kemungkinan ada dewa yang sedang beruntung untuk anak panjenengan. Ini era yang persis kita memberikan pelayanan untuk calon guru. P3K hari ini sedang dibuka. Prasyarat apapun yang harus dibantu oleh Setia Wali 9, kami siap membantu. Pagi sampai sore semalam kita membuka diri. Sekaligus hari ini secara resmi kula mangsulaken putra panjenengan Bapak Ibu. Kula mangsulaken 4 tahun yang lalu panjenengan pasrah kula. Hari ini kita serahkan. Insya Allah utuh secara fisik. Tetapi dari sisi kejiwaan anak panjenengan insya Allah semakin matang, semakin sempurna, semakin baik. Insya Allah akhlaknya juga semakin baik. Insya Allah kehormatan, menjunjung tinggi nama baik orang tua akan menjadi lebih baik anak kita insya Allah. Dalam kesempatan ini juga kula nyuwun doa restu dateng para bapak ibu yang hari ini akan mengambil kembali anaknya. Setahun terakhir kami sudah menempati kampus baru di Penggaron, Pedurungan.
hari ini kami juga sedang menyelesaikan gedung berlantai 3 di Penggaron untuk kesempurnaan kegiatan perkuliahan anak-anak kita. Ingkang badhe kula aturaken lewat ini, saya juga ikut bangga. Ketika anak-anak kemarin menemui kami minta tanda tangan, bimbingan dan seterusnya, kami selalu bertanya, bagaimana sekarang? Alhamdulillah Pak, bimbingan mudah dari pagi sampai sore. Kami dilayani dengan baik, kami dilayani dengan penuh. Dosen selalu standby pagi sampai sore. Bahkan sampai malam pun dosen masih bisa ditemui di kampus baru kita, di kampus kita tercinta yaitu di Penggaron. Doakan semakin berkembang. Doakan, tidak lama lagi kita dengan yayasan sedang terus memikirkan untuk bagaimana kampus kita ini beralih dan berubah status. Gedung sebentar lagi jadi, 3 lantai yang membujur ke timur itu. Dari situ modal awal, mudah-mudahan kita akan segera beralih status menjadi universitas. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita berpikir pendidikan? Dan kenapa kita harus sedemikian rupa memikirkan pendidikan? Hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Pendidikan mengantarkan kita untuk menjadi faktor pembeda, faktor penentu kehidupan. Berpendidikan berarti ya'lamun, tidak berpendidikan berarti la ya'lamun. Orang pandai, orang tidak pandai. Dan kita di dalam pendidikan Islam ini diajarkan pendidikan karakter, orang pandai dan tahu diri. Setidaknya Al-Ghazali ada 4 kategori pendidikan. Yadri wa yadri annahu yadri. Orang pandai dan tahu bahwa dirinya pandai. Ini setara dengan teori Jauhari Window. Orang yang tahu dan orang lain tahu. Yadri wa yadri anahu yadri. Bahwa alimun, dialah orang pintar. Dialah orang ngerti. Dialah orang pandai. Lalu bagaimana dengan kita? Fattabi'uh, ikuti dia. Layak dia menjadi panutan. Layak dia menjadi uswatun hasanah. Bukan menjadi orang yang kedua. Yadri wala yadri annahu yadri. Orang pandai, tapi tidak merasa dirinya pandai. Dia bersembunyi. Dia lupa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik orang pandai itu ketika ilmunya
dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Kategori yang kedua ini adalah orang pandai yang tidak tahu. Ilmunya hanya untuk dirinya sendiri. Dialah, kata Al-Ghazali, fahuwa naimun. Dia orang yang sedang tidur. Fastambitu, bangunkan dia, geplek bokongnya. Yang ketiga, layadri, wayadri anahu layadri, bodoh mandu, atau orang yang senantiasa merasa bodoh, mengaku bodoh. Lalu terdorong dirinya untuk selalu belajar. Seperti kata Wakil Wisudawan tadi. Terus merasa bodoh. Tidak sesegera mungkin merasa pintar. Fahuwa mustarsidun. Dialah orang yang patut mendapatkan hidayah, petunjuk. Farsidu, tunjukkan dia. Jangan yang keempat. Layadri walayadri anahu layadri. Seringkali orang bodoh yang tidak merasa bahwa dirinya bodoh. Fambihu, tinggalkan mereka, jauhi mereka. Ternyata ini setara dengan apa yang pernah dikatakan oleh Luqmanul Hakim pada anaknya. Wa ma'araka binajin, kata Luqmanul Hakim. Apakah mereka yang sudah berilmu lah, bermanfaat untuk orang lain lah, untuk dirinya sendiri lah, untuk siapalah? Apakah mereka pasti lulus dan pasti lolos dengan ilmu itu? Wa manaraka binajin. Saya tidak melihat, kata Luqmanul Hakim, mereka yang berpredikat apapun itu akan selamat. Saya tidak melihat mereka akan selamat. Kecuali mereka yang sanggup menata diri, menundukkan diri. Menundukkan diri. Falsafah Jawa, jadilah seperti padi. Semakin tua, semakin berisi, semakin menunduk. Kata ahlu sufi, ahlul ilmi an-nafi'i kullamazdadu min hadal ilmi izdadu wah tawadu'an wa khosyatan. Orang yang punya ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat itu semakin bertambah, semakin dimanfaatkan oleh orang lain, maka di hadapan Allah dia akan merasakan tawadhu'an. Orang kecil, orang hina, ilmunya tidak seberapa, wa khosyatan, dan dia akan semakin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali anak-anakku sekalian, jadilah ilmuwan yang santun, jadilah ilmuwan yang seperti falsafah padi. Semakin tua, semakin berisi, semakin menunduk. Manfaatkan ilmu saudara dimanapun saudara berada. Memanfaatkan ilmu bukan harus jadi dosen,
Jadi guru ngaji di rumah, di musola, di masjid adalah termasuk memanfaatkan dan mengamalkan ilmu. Hafizul Quran berangkat dari belajar alif, ba, ta, dan seterusnya. Orang yang mengajar ilmu alif, ba, dan ta itu tidak berarti lebih hina dari mereka yang mengajar Al-Quran sampai khatam. Sehingga dengan demikian, dimanapun kita berada, kita tetap mengamalkan ilmu, dan ilmu tetap bermanfaat. Insya Allah hidup kita akan barokah. Hidup kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, saya kira demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian penghargaan kepada mahasiswa terbaik. Wisudawan dengan prestasi tertinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang. Program Studi Pendidikan Agama Islam Ainun Nikmah, Grobogan 17 Mei 2001 dengan IPK 3,91. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sarah Putri Latri, Grobogan 21 September 2001 dengan IPK 3,92. Program Studi Hukum Keluarga Islam Ahwalus Syahsiah Ahmad Husna, Demak 7 Desember 1983 dengan IPK 3,87. Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Yulianto, Semarang 15 Juni 1981 dengan IPK 3,87. Kepada mahasiswa yang disebutkan namanya, dimohon untuk mengambil tempat dan didampingi oleh wali wisudawan. Wali dari Ainun Nikmah dimohon untuk menempatkan diri. Wali dari Sarah Putri Latri dimohon untuk menempatkan diri. Wali Ahmad Husna dimohon untuk menempatkan diri. Wali dari Yulianto dimohon untuk menempatkan diri. Dimohon kepada yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa terbaik Program Studi Agama Islam. Dimohon kepada yang terhormat Wali Kota Semarang atau yang mewakili untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa terbaik Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dimohon kepada yang terhormat Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah
untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa terbaik program studi hukum keluarga Islam. Dimohon kepada yang terhormat Ketua Yayasan Al-Jami'ah Al-Masyariah Semarang untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa terbaik program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Sambutan kedua oleh Ketua Yayasan Al-Jami'ah Al-Masyariah Semarang kepada yang terhormat Bapak Agus Krismoro, Magister Pendidikan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ketua Kopertais Jawa Tengah, dalam hal ini dihadiri Sekretaris Kopertais, yang kami muliakan Ibu Wali Kota Semarang, yang diwakili beliau Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Saudara Ketua Setia Wali 9, para
Sivitas Akademika Setiawali 9 yang sungguh kami banggakan. Wabil khusus para orang tua mahasiswa, wali mahasiswa, dan para wisudawan-wisudawati yang berbahagia dan yang kami cintai. Izinkan pada kesempatan yang baik ini kami mengajak bersama-sama bacaan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah banyak memberikan nikmat pada kita, khususnya nikmat sehat. Pada hari ini kita bisa hadir dalam acara wisuda sarjana S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang. Hari ini kita merasa berbahagia karena anak-anak kita yang telah kita titipkan di Setiawali 9 telah berakhir masa pendidikannya. Untuk itu kepada para wisudawan, izinkan kami pesankan bahwa saudara mencapai pendidikan sarjana ini tidak terlepas dari peran orang tua. Orang tua dengan segala upaya dan bimbingan doa hingga saudara bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Berikutnya kami berharap saudara-saudara harus berani menciptakan karya atau bekerja secara mandiri. Di samping mungkin sudah ada yang bekerja atau mungkin juga ingin bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Kami berharap para wisudawan harus berani menatap masa depan yang lebih baik dengan modal pendidikan sarjana yang berbasis agama Islam. Jikalau Anda ingin sukses dunia dan akhirat, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita, apapun kondisinya. Sekali lagi kami sangat berharap sekali kepada para wisudawan Setiawali 9 untuk tidak melupakan amar maternya setelah Anda mencari atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah rahmat pada kalian semuanya. Bagi yang belum bekerja, segera mendapat pekerjaan. Dan yang sudah bekerja, mudah-mudahan semangat kinerjanya lebih meningkat. Para wisudawan, mohon izin, tadi setelah saya melihat buku kenangan ini, izin kami secara acak mengambil 3 pesan yang telah disampaikan. Karena buku ini kemungkinan akan mengenang selama Anda ada. Dan mungkin tidak semuanya sempat baca. Kami hanya ambil 3 saja untuk mewakilkan yang lain bisa diperdengarkan. Bagi yang belum kami bacakan, mohon maaf, ini tadi karena secara acak saja. Kami terkesan dengan apa yang tertulis di dalam buku kenangan ini. Mau nanti yang saya bacakan, wisudawan atau wisudawati bisa berdiri. Ya. Pesannya begini, genggamlah dunia sebelum dunia menggenggammu. Kayak medeni ya. Dicengkeram dunia, kalau enggak kamu dicengkeram. Mana ini ya? Kelihatannya putri nih Mbak ini. Yang merasa menulis ini bisa berdiri? Saya penasaran, kalau tulisannya genggamlah dunia sebelum kamu digenggam dunia itu. Mbak Husna Aunil Umah. Bisa berdiri sejenak Mbak? Mohon Mbak. Ini kenangan yang tak terlupakan ini. Wah ya, tepuk tangan tuh beliau nih. Terima kasih Mbak. Pesan Anda menggoda ya. Dunia sebelum dunia menggenggammu. Yang kemudian yang berikutnya dari Mas Ahmad Syarif. Kesannya sering senang, kadang sedih. Yang malah bingung ya. Sering senang, kadang sedih. Mana nih Mas Syarif? Mohon berdiri, berkenan berdiri. Oh yang di pojok, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini bahagia, tidak ada sedihnya. Ya Mas ya. Yang terakhir, Mbak
Zidna Mafasa. Mana ini manusianya? Mana ini orangnya? Mohon berdiri. Wah, saking bagiannya kosong, Mbak. Kesan-kesannya enggak ada. Sebelum kami mengakhiri, karena ini waktu sudah siang, tadi kami terkesan, bahkan terpesona dengan salah satu wisudawan yang membawa spanduk. Tulisannya, lulusan Setiawali 9, menantu idaman. Wow, keren. Dan kami apresiasi pasukan paduan suara. Tadi sudah menyanyikan dengan irama musik yang menyenangkan. Cuma saya tadi agak sedikit, kenapa para wisudawan tidak ada yang berani menari ya? Padahal nek linggo terus yo kesel gitu ya. Tadi saya sempat kaki saya bergoyang itu sama teman-teman yang ada di sana. Kami sampaikan terima kasih dengan uniform yang cantik dan bagus bagaimana pasukan paduan suara. Kita beri apresiasi paduan suara, beri tepuk tangannya. Dari kesan tadi ada syair lagu tadi saya dengarkan, kampusnya mana. Tadi sudah dijawab Pak Ketua di Penggaron, kan? Yang terakhir itu agak menggelitik, siap dilamar. Itu ya, kalau tidak salah dengar nih. Lulusan wisudawan siap dilamar, wah ini ngelamar kerja dulu ya. Sebagai bentuk apresiasi kami, izinkan sebelum kami akhiri, kami bacakan sejenak pantun setelah tadi saya melihat spanduk sama nyanyian itu. Mudah-mudahan berkenan untuk para jombloan-jomblowati khususnya yang masih single ini. Makan sego pecel lawe tempe, seblak peyek parutan klopo. Yang ketemu calone enggal ditakokke, selak dipek rebutan karo wong liya. Yang terakhir, dalam suasana yang bahagia ini kadang-kadang pemikirannya macam-macam, banyak sekali. Ini juga saya buatkan pantun sedikit, mudah-mudahan berkenan. Ono afkir andeng-andeng nyisor gulu, ketitik ono telu. Ojo mikir sepaneng-sepaneng mari ngelu. Ayo padha guyu. Bapak Ketua Setia bersama jajarannya, orang tua dan para wisudawan dan tamu hadirin semuanya, mohon maaf jika kurang berkenan. Karena waktu sudah siang kami tidak bacakan semua sambutan, tapi para wisudawan Bapak Ibu bisa membaca di dalam buku yang dimaksud. Demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.